Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Konsep rizki di masa sulit. Ada beberapa judul dan tema kajian yang mirip untuk safari dakwah kali ini, dan itu ada di 3 masjid. Jadi saya harus membagi materi dalam satu tema yang sama, tapi dengan isi yang berbeda. Ini yang terakhir, sudah kehabisan materinya. Bicara tentang konsep rizki, sebenarnya tidak berbeda antara konsep rizki di masa ketika manusia sedang dalam kondisi baik atau ketika manusia dalam kondisi sulit. Karena penjelasan tentang masalah rizki telah ditegaskan dalam banyak ayat maupun hadis Nabi SAW. Dan kita butuh seperti itu untuk diulang. Karena terkadang manusia pada saat dia menghadapi masalah tertentu, apa yang pernah diingat oleh seseorang bisa jadi terlupakan. Pada waktu Nabi SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merasa Nabi SAW tidak mati. Bahkan sampai Umar ceramah di depan masjid dan mengatakan siapa yang bilang Rasulullah SAW wafat, dia munafik. Sejatinya Rasulullah SAW sedang mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Dan nanti beliau akan balik sebagaimana Musa alaihissalam mendatangi panggilan Allah lalu beliau kembali. Tidak ada satupun orang yang berani bantah. Semua orang serba kebingungan apakah betul Nabi SAW sudah meninggal ataukah beliau belum meninggal. Dan mereka nggak berani untuk menyampaikan pernyataan apapun di hadapan Umar yang demikian tegas, mereka nggak berani. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak bertanya kepada siapapun. Dan pada waktu Nabi SAW wafat, Abu Bakar berada di luar Madinah. Kemudian beliau datang ke Madinah. Kemudian beliau masuk ke rumah Aisyah. Lalu menemui jasad Rasulullah SAW untuk membuktikan apakah betul Rasulullah SAW sudah meninggal. Setelah dilihat jasadnya, Abu Bakar merasa yakin. Kemudian beliau mengatakan, la yajtami'u fika mautatan. Tidak mungkin dirimu meninggal 2 kali. Tabat nafsuka hayyan wa maita. Sungguh indah jiwa Anda ketika hidup maupun ketika mati. Kemudian Abu Bakar pergi ke masjid, memasuki Masjid Nabawi. Beliau minta kepada Umar, ijlis ya Umar. Duduk wahai Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil sisi yang lain dan beliau berceramah. Awalnya masyarakat kumpul di depan Umar, sekarang mereka beralih ke depan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang nyembah Allah, Allah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah pernah ada banyak rasul yang datang sebelum beliau yang mereka juga meninggal dunia. Nabi Musa meninggal, sebelumnya para nabi yang lain juga meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, seluruh para rasul meninggal. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah ketika beliau mati atau beliau terbunuh kemudian kalian akan murtad? Ayat ini sudah turun lama sebelum Nabi SAW wafat. Tapi sempat terlupakan dalam memori para sahabat, mengingat suasana perasaan yang tidak menentu disebabkan karena kesedihan yang mendalam.
Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini, seolah-olah ayat ini baru saja turun. Seolah-olah ayat ini baru saja turun. Sehingga sempat terlupakan dari memori para sahabat, disebabkan karena mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dan demikianlah ketika kondisi batin yang tidak menentu, itu membuat orang terkadang gonjang-ganjing. Membuat orang sampai terlupakan dengan yang selama ini sudah dia pelajari. Pernyataan bahwasanya rizki sudah dijamin oleh Allah. Rizki itu tidak akan tertukar. Rizki hamba tidak akan bertambah dan berkurang. Sudah sering kita dengar. Sehingga kalau kita bicara konsep rizki dalam Islam, baik di kala sulit maupun di kala normal, materinya sama. Ini sudah pernah saya dengar. Anda mungkin akan menilai pernyataan Ustadz normatif. Nah, bagi kita sudah biasa saja kita dengar. Cuman terkadang seperti ini naik turun. Ilmu itu naik turun. Terkadang kuat pengaruhnya, terkadang hilang pengaruhnya. Karena suasana perasaan. Makanya hadir di majelis ilmu mungkin akan ada materi yang sama. Tapi Anda tetap akan mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Pada saat beliau ngajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Dan betapa butuhnya kita untuk ngecas iman dalam situasi chaos. Ketika orang serba ketakutan, kalut, orang ada yang panik ketika naik harga dolar, harga BBM, dan yang lainnya. Mereka butuh untuk nasihat. Apa bentuk peningkatan iman, Pak? Saat Bapak hadir dalam kajian, ada dua kemungkinan yang bisa Bapak dapatkan. Yang pertama adalah tambahan pengetahuan. Misalnya yang sebelumnya Bapak nggak tahu, jadi tahu. Yang sebelumnya nggak ngerti, jadi ngerti. Tambahan pengetahuan ini kan banyak ya. Bisa tambahan tentang pengetahuan hukum. Sebelumnya saya nggak ngerti kalau itu nggak boleh. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ini wajib. Sekarang jadi tahu. Atau yang kedua, tambahan pengetahuan amalan tertentu. Saya baru tahu kalau ada amalan sunnah seperti ini. Sehingga dia bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, doa-doa tertentu yang diajarkan dalam majelis ilmu. Mungkin Anda pernah dapat, saya baru ngerti adalah amalan A, ada amalan B, ada doa A, doa B. Yang baru dapat ketika hadir di kajian. Tambahan ilmu sama dengan tambahan iman. Berarti ada tambahan peluang amal. Saat Anda mengamalkannya, bertambahlah iman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah, al-imanu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, iman berkurang dengan mentaati setan. Saat Anda tahu ada larangan tertentu, lalu Anda meninggalkan. Pada saat Anda meninggalkan itu, mengingkari setan dan taat kepada Ar-Rahman, tambah iman. Manfaat yang kedua, pada saat Anda hadir kajian, Anda tambah yakin. Materi ini sudah saya dengar. Sudah pernah saya dengar, sudah pernah, bahkan mungkin sering dibahas. Tapi pada saat forum kajian tertentu, Anda makin yakin. Walaupun sudah pernah didengar. Antara dagelan, lelucon, sesuatu yang lucu, Pak. Pertama kali didengar rasanya apa? Lucu. Anda mungkin bisa tertawa. Karena pertama, mendengar. Tapi ketika mendengar yang kedua, mendengar yang ketiga, sesuatu yang lucu, biasa saja. Kenapa? Sudah pernah. Tapi kalau ilmu, walaupun sudah pernah didengerin, tetap menarik untuk didengar. Karena ilmu tidak ada yang basi. Al-Quran itu berulang menceritakan tentang Musa, dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Ma'idah, ada terus. Bosan enggak? Anda merasa bosan? Tidak. Walaupun Bapak membaca Quran setiap tahun sekali? Atau setahun berapa kali? Sampai khatam. Walaupun mungkin Anda membaca Quran setahun khatam sekali lah minimal. Tapi kita nggak pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran. Demikianlah ilmu.
Dan ketika kita menggali ada tambahan 1, ada tambahan 2. Makin yakin itu tambah iman. Aku makin mantep, itulah tambah iman. Karena itu sekali lagi kita butuh nasihat yang berulang. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah Jumat di satu tempat di Masjid Nabawi dengan jumlah jamaah dan orangnya ya itu saja. Paling penambahannya beberapa orang yang datang dari luar yang ingin masuk Islam. Tapi Nabi SAW menyampaikan tema yang relatif seragam. Sampai ada sebagian sahabiyat yang mungkin beliau mendengar dari luar menghafal surat Qaf dari khutbah Nabi SAW. Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yakhtubu 'alal mimbar. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Saking seringnya diulang. Maka intensitas ketika mendengarkan sebuah tausiah akan semakin membuat kita jadi tambah yakin. Baik, yang pertama Bapak Ibu, berbicara tentang konsep rizki, saya akan berikan catatan dalam bentuk beberapa catatan. Catatan pertama, semua makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Berapa kali Anda dengar kalimat ini? Sudah sering ya? Saya yakin sudah sering. Tapi saat dolar naik, Anda sempat nggak panik? Sehingga pernyataan ini sempat hilang. Mungkin ada sebagian orang yang panik. Ketika BBM naik, ada sebagian orang yang panik. Ketika ada orang di PHK, panik nggak dia? Sampai nangis, sampai ada yang bunuh diri. Jadi pengaruh panik ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Kalau kejadian ujian ekonomi dialami oleh hamba mungkin berulang. Dia dulu sudah pernah, kemudian mengalami lagi. Tapi suasana batin ini yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, Allah yang menjamin rizkinya. Bapak mungkin melihat binatang dengan jumlah populasi yang banyak keluar dalam waktu bersamaan. Laron misalnya Pak ya. Laron dengan jumlah sebanyak itu. Makan semua. Nggak ada yang nggak makan. Semut dengan jumlah sebanyak itu. Ada semut kadang Pak jalan Pak. Dari mulai ujung tembok sampai ujung tembok. Itu nggak makan dia Pak. Dengan ukuran semut seperti itu, dia jalan kaki. Dengan ukuran manusia seperti ini jalan kaki. Kira-kira Pak dari ujung tembok ke ujung tembok itu berapa kilo bagi semut? Kalau Bapak kan itu cuma sekian meter. Tapi dengan skala semut dibandingkan dengan skala manusia jadi berapa kilo itu kira-kira? Jauh ya? Jauh. Dan kadang jalannya turun terus naik lagi. Bapak yang tahu ini kenapa nggak dilewatkan di sini? Ya itu kan semut Pak, bukan manusia. Tapi Masya Allah, dari perjalanan ujung sampai ujung dia nggak makan. Terus makannya kapan? Wallahu alam. Tapi dia diberi rizki oleh Allah. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Yang nggak berakal seperti ini saja diberi rizki oleh Allah. Bagaimana dengan yang berakal? Kadang kita juga berpikir ya. Ada binatang-binatang yang makanannya itu daging misalnya. Kayak ular dengan jumlah sebanyak itu kan berebut makanan. Berapa dia bisa makan? Sementara jumlah mereka banyak dan belum tentu mereka sehari makan. Kadang kan makan sekali untuk dipakai sekian bulan, tapi bisa besar. Mohon subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki para hamba, para makhluknya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ikan dengan jumlah sebanyak itu makan apa? Ternyata mereka makan. Apalagi yang berakal seperti manusia. Yang tidak berakal saja makan, apalagi yang berakal.
Dan manusia telah ditegaskan oleh Nabi SAW, jatah rizkinya itu ditetapkan sebelum mereka lahir. Saat kapan jamaah? Kita berada di rahim ibu. Pada saat manusia berusia 120 hari. Kata Nabi SAW, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian diutuslah seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, yang tugasnya meniupkan ruh dalam janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Makanya takdir ini takdir yang sudah diketahui makhluk. Karena malaikat yang meniupkan roh tadi, dia tahu berapa takdir manusia ini. Takdir apa saja itu, Pak? Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun am sa'id. Dia ditetapkan takdirnya, rizkinya, kemudian ajalnya, amal perbuatannya, ujung hidupnya. Apakah dia nanti jadi orang yang bahagia atau celaka? Malaikat tahu enggak? Tahu, karena dia yang diperintahkan untuk menetapkan itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa jadi takdir yang dibawa oleh malaikat dan diberikan kepada rahim, diberikan kepada janin yang berada di dalam rahim berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena Lauhul Mahfuz tidak ada yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, sehingga disebut Al-Mahfuz yang artinya terjaga. Baik. Turunan dari prinsip ini adalah bahwa siapapun manusia yang hidup pasti dia akan diberi rizki oleh Allah. Sebagian orang mengalami ketakutan sampai pada titik dia tidak memberikan kesempatan bagi anaknya untuk hidup. Seperti dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam. Ada peringatan dari Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Ada 2 ayat yang mirip ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Sama tak beda? Sama tak beda? Beda, bedanya di mana? Mirip. Mirip atau beda? Mirip-mirip. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian karena miskin. Orangnya sudah mengalami miskin. Lalu dia takut ketika anaknya lahir, aku aja kesulitan nyari makan. Ini ada anak nanti ngerebut makananku. Dibunuh anaknya. Biar tidak merebut makanannya. Dilarang oleh Allah, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian Allah mengatakan, karena kau miskin, bukan takut miskin ya. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang menjamin rizki kalian dan juga menjamin rizki anakmu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Dia belum mengalami miskin. Tapi khawatir nanti kalau punya banyak anak, anak ini akan menyebabkan dia jadi miskin. Maka anaknya dibunuh biar enggak miskin. Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki bagi mereka dan kalian. Sehingga rizki anak kita itu siapa yang ngasih? Allah. Bukan bapaknya. Bapaknya itu cuman jalur lewatnya rizki. Namun yang memberi rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Ada orang yang anaknya banyak. Lalu dia lapor kepada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Mengeluhkan tentang anaknya yang banyak dan dia kesulitan untuk bisa ngasih kecukupan bagi anaknya. Mungkin di masa silam Pak, kebutuhan hidup tidak sebagaimana sekarang Pak. Apalagi di Jakarta, orang mungkin berpikir biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya apalagi? Biaya jalan-jalan, biaya ini. Orang mungkin banyak berpikir itu. Kalau masa silam, mereka barangkali tidak berpikir sampai pada
beban berat karena ekonomi sebagaimana orang zaman sekarang. Sehingga orang ini merasa saya kesulitan untuk bisa mencukupi anak-anak saya. Akhirnya apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau hidup di zaman tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Kata Ibrahim bin Adham, ib'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah. Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Orang itu diam. Mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Sehingga saat Ibrahim bin Adham minta, datangkan ke sini, mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, biar aku bawa. Dia nggak bisa jawab. Karena yang namanya anak, rizkinya juga ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan oleh bapak. Makanya jangan sampai ya, terutama ibu-ibu, saat suaminya meninggal dunia, kan kadang mereka nggak sabar, sampai ngomongnya ngawur. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, la taqulu illa khaira, wa la tad'u ala anfusikum. Jangan kau mengucapkan apapun kecuali yang baik, dan jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Pak, kalau bapak mati nanti kita semuanya terlantar, Pak. Diaminkan malaikat. Amin. Gara-gara ucapan siapa? Istri tadi. Nabi SAW ngasih peringatan. La taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'amminuna ma taqul. Jangan mengucapkan kecuali yang baik karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Kalau bapak nanti mati keluarga kita bisa bubar. Amin. Gara-gara ucapan yang enggak benar karena pengaruh emosi tadi. Padahal yang ngasih rizki, yang menjamin rizki bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan orang tuanya, tapi yang ngasih rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ketakutan seseorang terkadang membuat dia ngomongnya ngawur. Selanjutnya, catatan yang kedua, bahwa rizki diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya secara bertahap. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan kepada manusia secara bertahap. Bapak bisa bayangin ya, kalau hujan dalam waktu setahun ditahan oleh Allah. Jadi dari mulai Januari sampai Desember, hujannya diturunkan di tanggal 31 Desember. Udah kasihin sekaligus saja. Atau hujannya diturunkan pas tanggal 1 Januari. Habis itu nggak turun hujan sampai Januari tahun depan. Akhirnya rizki itu dirapel dalam waktu sehari untuk setahun. Kira-kira gimana, Pak? Ya? Kayak air terjun. Anda bisa hidup enggak? Enggak bisa. Kebayang kalau hujan itu diturunkan oleh Allah seperti air terjun. Masjid ini enggak ada. Rusak semua bangunan. Tapi Allah ngasih hujan kepada hamba gimana, Pak? Setahap demi setahap. Hari ini sekian, besok sekian lagi, besok sekian lagi. Ada enggak di wilayah tertentu karena curah hujannya terlalu tinggi sampai banjir? Ya? Banyak. Sehingga di daerah tertentu banjirnya serius. Tapi di daerah yang lain aman. Allah kasih curah hujan yang lebih di daerah tertentu. Demikianlah kondisi yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu ilustrasi Allah menurunkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan Allah luaskan rizki untuk hamba seluas-luasnya, Allah lapangkan rizki bagi hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Ketika seseorang atau manusia sudah merasa bisa menikmati harta, dia akan selalu mencari yang lain. Nah, saat mencari dia kumpulin untuk jumlah yang banyak. Gimana caranya? Sampai harus berantem. Sehingga ada yang ngumpulin cadangan emas negara. Sampai ngambil emas di negara orang lain. Gak cukup dengan itu, MOU-nya gimana caranya, pokoknya harus deal. Kalau enggak, harus siap untuk
berantem. Siap untuk perang gara-gara tambang. Misalnya. Itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah meluaskan rizki bagi hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Saling berantem, saling perang untuk rebutan minyak bumi, rebutan tambang. Dan itu realita yang bisa kita lihat. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan pada waktu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sepulang dari Bahrain. Nama Bahrain dulu sampai sekarang itu sudah ada. Cuman kalau Bahrain masa silam wilayahnya lebih luas, bukan cuma negara Bahrain saja. Qatar, pokoknya pesisir bagian timur dari Jazirah atau Pulau Saudi, bagian timur itu namanya Bahrain. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak sekali. Tiba di Madinah ketika subuh, lalu Nabi SAW sholat subuh dan para sahabat dalam keadaan mereka berharap untuk mendapatkan bagian. Lalu Nabi SAW selesai sholat subuh, beliau berceramah. Mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa kalian. Karena kenyataannya para sahabat ketika hidup di zaman Nabi SAW mereka dalam keadaan serba kekurangan. Tapi mereka bisa akur, bisa akrab, nyaman, hidup dalam keadaan baik, dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan beliau sendiri juga merasakan suasana miskin itu. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sebagaimana dulu dunia pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Lalu kalian berlomba untuk mengejarnya sebagaimana umat masa silam berlomba untuk mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dulu membinasakan umat sebelum kalian. Apa yang disabdakan ini benar gak Pak? Ya? Tidak mungkin salah Pak. Apa yang disabdakan Nabi SAW berangkat dari wahyu. Sehingga nggak mungkin itu salah. Dan realitanya demikian. Sehingga Bapak bisa lihat bagaimana orang rebutan titik. Itu Masya Allah. Titik yang paling mahal adalah titik di Indonesia. Satu titik berapa Pak? 160 juta. Iya, titik dapur. 115. Masya Allah. Jadi untuk bisa dapat titik sampai harus rebutan, bayar sekian, berantem dulu dan seterusnya. Tujuannya apa? Hanya rebutan dunia. Kemarin saya dapat kabar dari salah satu kawan. Ada satu perusahaan yang dia butuh supplier tertentu ya. Itu rebutan sampai harus saling membunuh. Ada yang menguasai dan dia bawa senjata. Siapa yang kemudian nyerobot, dicari orangnya, dibunuh. Nggak cuma dimarahin, tapi sampai dibunuh. Ngapain itu? Rebutan dunia. Mungkin Pak realitas seperti ini bagi Anda yang mencukupkan diri dengan kerja kantor, pulang, cukup untuk keluarga, barangkali nggak melihat begitu dekat. Beberapa laporan yang sampai ke saya, hingga mereka saling membunuh, ternyata kasusnya banyak. Ya mungkin Bapak bisa sebut mafia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka berebut sebagaimana orang masa silam berebut. Rebutan itu sampai pada titik mereka harus saling membunuh. Demikianlah potensi kekayaan terkadang tidak membuat mereka makin tenang. Tapi sebaliknya membuat mereka semakin rakus. Gunung emas dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, semua orang rebutan, dari 100 orang yang berebut, yang hidup berapa? 1. Sehingga kalau ada 1000 orang, yang hidup tinggal 10. Yang lainnya mati. Kenapa? Rebutan. Sampai Nabi SAW menyarankan, jangan ikutan. Makanya kalau sekarang orang begitu bangga ya dengan cadangan emas.
negara yang cadangan emasnya paling banyak siapa, Pak? Cina, Amerika, Eropa, negara A, negara B, negara C. Indonesia nomor berapa? Nomor sekian ratus, Pak. Udahlah, nggak usah sedih. Besok emas dikeluarkan oleh Allah. Di saat mereka capek ngumpulin cadangan, emas nggak laku. Sampai kan Nabi SAW menceritakan ada orang yang dia mau sedekah dinar. Bawa sekantong dinar keliling jalan, keliling di kampung, nggak ada satupun orang yang mau nerima. Karena semuanya sudah punya. Sekarang mungkin rebutan. Tapi besok tidak ada orang yang mau nerima. Sehingga rizki itu makin mendekati hari akhir, makin melimpah. Makanya Nabi SAW mengatakan, La taqumus sa'ah hatta yaksural mal wa yafidha. Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu makin banyak dan melimpah. Orang kan punya bayangan ya. Kalau jumlah manusia tidak dibatasi dan tidak ditekan, nanti kita akan rebutan makanan. Teori itu Bapak mungkin pernah dengar ya. Sehingga berangkat dari teori ini, maka jumlah populasi manusia harus ditekan. Caranya apa? Ada program. Dan itu program nasional. Keluarga berencana, merencanakan banyak anak. Atau sedikit anak. Sampai dijadikan sebagai program pemerintah. Karena kekhawatiran ini kalau populasinya nggak ditahan, maka manusia akan rebutan tempat tinggal, manusia akan rebutan makanan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Wa ja'alnal arda kifatan ahya'an wa amwata. Kami jadikan bumi ini kifata. Kifata itu tempat untuk menampung, cukup bagi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga jangan khawatir nggak kebagian tanah kuburan. Karena bumi ini cukup untuk menampung semua makhluk yang hidup di atasnya. Baik. Namun subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teori ini kan sebenarnya berangkat dari barat. Orang-orang kafir, orientalis, mereka mengkhawatirkan populasi kaum muslimin yang terus meningkat. Akhirnya mereka buat propaganda. Kalau terus ini tidak dihentikan, maka nanti akan berbahaya bagi kedepannya. Sehingga gimana caranya populasi manusia ditekan. Mereka canangkan program itu untuk negeri kaum muslimin. Tapi yang terjadi balik ke negeri mereka. Sehingga demografi orang kafir, negeri kafir, gimana Pak? Terjungkir. Yang tua lebih banyak daripada yang muda. Di negeri mana yang 9 tahun gak pernah ada bayi? Jepang. Begitu ada bayi lahir, mereka sampai pesta. Karena sudah lama gak pernah ada bayi. Bukan karena orangnya gak bisa punya anak Pak. Tapi sengaja mereka gak mau punya anak. Di Eropa seperti itu, di Jepang, di Korea, dan banyak negara yang orangnya nggak mau punya anak. Jakarta termasuk? Nggak termasuk ya? Berlomba punya anak. Masya Allah, alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Makanya kalau sekarang jumlah populasi kaum muslimin lebih sedikit, mungkin besok akan terbalik. Disebabkan karena negara-negara Islam ternyata tidak termakan dengan propaganda itu. Banyak negara Islam yang mereka ingin punya anak. Karena punya iman. Karena mereka punya iman. Keyakinan bahasanya rizki tidak akan tertukar. Rizki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang berhak memilikinya. Yang ada pada orang beriman seperti ini yang membuat mereka gak takut untuk punya anak. Yang ketiga, rizki tidak akan tertukar. Tadi sudah kita sebutkan. Setiap hamba yang jatahnya rizki telah ditetapkan oleh Allah, nggak bakalan mungkin geser ke tempat orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rizki kalian.
Jatah rizkimu telah ditetapkan oleh Allah di langit. Wa ma tu'adun, demikian pula yang dijanjikan untuk kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bapak perhatikan, ketika Allah mau menyatakan jatah rizkimu itu sudah ditetapkan di langit, Allah sampai bersumpah, fa wa rabbis samai wal ard. Sungguh demi Allah Rabbus samai wal ard, innahu lahaqqun, ini benar. Mithlama annakum tantiqun, sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Coba Bapak fokus di bagian terakhir dari ayat ini. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Baik. Bisa enggak ketika Bapak ingin mengungkapkan isi hati Bapak, ketika ingin mengungkapkan isi hati Bapak, Bapak pinjam lisan orang lain. Aku pinjam lisan Anda, tolong ungkapkan isi hati saya. Bisa? Ya? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Nggak ketahuan. Nggak tahu isi hati masing-masing. Karena apa yang kita bicarakan itu tidak mungkin menggunakan lisan orang lain. Maka sebagaimana ucapan kamu nggak mungkin tertukar lisan, demikian pula rizki kamu nggak mungkin tertukar ke orang lain. Sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak mungkin, ini sebenarnya ucapannya si A, kenapa nempel di tempat saya? Mungkin nggak? Ini harusnya ucapannya si B, kok tiba-tiba keluar dari mulut saya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mithlama annakum tantikun, sebagaimana yang kalian ucapkan enggak mungkin tertukar. Maka demikian pula rizki kalian. Enggak mungkin tertukar. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithlama annakum tantikun." Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, rizki ini tidak akan tertukar. Innahu lahaq, itulah yang kebenaran. Mislama annakum tantikun, sebagaimana kalian berbicara yang tidak mungkin tertukar dengan lisan orang lain. Sehingga manusia kalau meyakini bahwasanya rizkinya tidak mungkin akan tertukar, kira-kira perlu nggak dia sampai sikut-sikutan, saingan, berantem dengan yang lain, nginjak bawah untuk bisa naik ke atas? Tidak mungkin. Makanya ya, bagi bapak ibu misalnya, saat bapak harus membayar pajak tertentu, lalu bapak serahkan pajak itu, aku yakin rizkiku gak bakalan tertukar. Kau mungkin bisa menerimanya, tapi kalau ini masih jatah rizkiku, pasti balik kepadaku. Jadi kira-kira kalau keyakinan seperti ini kita gunakan sebagai prinsip bayar pajak, perlu sakit hati enggak? Hah? Belum hilang ya Pak sakit hatinya. Ya kan berat Pak. Sampai harus bayar sekian ratus juta misalnya, bahkan sampai ukuran miliar. Orang ketika mengeluarkan itu terasa berat enggak? Nah, sebagai pelipur lara Pak, barangkali Bapak mungkin merasa enggak nyaman, keberatan dan seterusnya. Yakini Pak, kalau memang sudah jadi jatah rizkinya, enggak mungkin tertukar. Ketika Anda serahkan ke orang lain, pasti itu nanti akan balik kepada diri Anda jika memang itu jadi jatah rizki Anda. Gimana caranya Mas? Kan gak mungkin bisa balik. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan pengganti. Sehingga tetap dana Anda akan sama seperti sebelumnya atau bahkan berlebih sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya. Yang keberapa? Keempat. Siapapun tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dia manfaatkan. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nas, inna ahadakum lan tamuta, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian menghabiskan semua jatah rizki kalian. Sehingga rizki sama dengan ajal. Itu rumus ya. Rizki sama dengan apa? Ajal. Maka selama orang hidup pasti diberi rizki. Selama dia masih punya rizki, dia akan bisa hidup. Ada orang misalnya udah bolak-balik masuk rumah sakit, kok gak mati-mati.
Berkali-kali opnam, sudah umur 80-an, semua keluarga berharap kapan orang ini mengakhiri hidup. Tapi nggak mati-mati, karena jatah rizkinya masih ada. Selama masih ada jatah rizki, dia tidak akan mati. Ada orang yang sakit, opnam berkali-kali, sampai merasakan nyaman. Anaknya datang ke rumah sakit bawa es krim. Bapaknya itu pengen es krim itu. Karena anak kecil dikasih. Kalau ketahuan perawat ya mungkin dimarahi. Mungkin pas waktu itu tidak ada orang, dikasihlah anak kecil ini. Maka si bapak makan es krim tadi. Setelah itu mati. Itu kira-kira kalau kematian seperti ini, anak ini disalahkan tidak? Disalahkan atau tidak? Disalahkan. Kenapa? Penyebab kematian bapaknya. Karena ngasih es krim tadi. Ini rizki terakhir yang digenepin oleh Allah melalui es krim yang dibawa oleh anaknya. Sehingga mungkin bapak ini tertunda kematiannya, Allah tunda kematiannya sebelum dia menikmati es krim ini. Setelah itu dia mati. Baik. Dan masih banyak cerita yang lain. Makanya terkadang ada orang sakit, pas malam itu bapak tiba-tiba merasa seger, seperti sudah sembuh, sampai rumah sakit membolehkan untuk pulang. Sampai di rumah makan banyak. Habis itu sakit lagi, masuk opnam, mati. Jatah rizki beliau digenapkan dengan makan banyak ketika sampai rumah. Padahal sebelumnya mungkin gak doyan makan. Setiap kali dikasih makan muntah. Tapi ketika titik tertentu, beliau jadi banyak makan. Setelah itu meninggal. Meninggal ini adalah jatah rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan hilang. Demikianlah nas yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika kita paham bahwasanya rizki sama dengan ajal, maka pertama, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Yang kedua, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Ada banyak orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sampai mati banyak yang tersisa. Berarti yang tersisa itu kan bukan jatah rizkinya, Pak. Ditinggalkan sebagai apa? Warisan. Sehingga dia tidak menikmati semuanya. Maka sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rezeki. Contoh ya, Bapak punya duit banyak, tabungan banyak, kekayaan banyak. Tapi hidup penuh dengan pantangan. Mau makan ini, resiko kolesterol. Mau makan itu, resiko asam urat. Mau makan ini, apalagi? Resiko jantung, gula, dan seterusnya. Mau nikah lagi, resiko istri. Termasuk enggak? Apa resikonya nikah lagi? Apa? Badai. Badai. Jadi mungkin dia berharap, sebenarnya kalau cuma menyediakan rumah baru Pak Ustadz, bisa. Masalahnya nyari penghuninya yang susah. Jadi dia hanya bertahan satu, berharap punya yang lain, tapi nggak sanggup. Karena takut resiko kolesterol. Asam urat turun ke kaki. Itu contoh Bapak. Pantangan. Allah Subhanahu wa taala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati rizki atau harta yang dia punya dengan salah satunya adalah pantangan. Lebih dari itu sebenarnya banyak sekali Pak, pembatas-pembatas di mana seseorang tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Apa makanan yang paling Bapak suka? Nasi goreng. Nasi goreng. Baik, Anda kuat berapa kali makan nasi goreng? Andaikan Bapak dikasih nasi goreng setiap 1 jam sekali. Sehari sekali. Sehari sekali. Jadi kalau sehari 5 kali begitu, bosan. Orang nggak kuat.
Rasa bosan itu yang membatasi. Sehingga manusia dibatasi, makanan ini bosan. Di surga ada bosan enggak? Enggak ada. Habis makan lagi enggak ada bosannya. Walaupun mungkin makanannya seragam, dia misalnya makan A saja, enggak bakalan bosan. Bagaimana dengan ketika kenikmatan surga itu beragam? Lelaki di surga diberi oleh Allah kekuatan seperti 100 lelaki di dunia. Padahal manusia atau lelaki ketika di dunia selesai melakukan hubungan badan, dia nggak bisa lagi, Pak. Nunggu recovery dalam waktu tertentu baru bisa lagi. Normalnya demikian. Tapi di surga nggak berlaku. Subhanallah. Seperti inilah cara Allah Subhanahu wa taala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Karena itu Nabi SAW menjelaskan hakikat dari rizki. Bapak tulis di catatan berikutnya. Hakikat dari rizki adalah apa yang melayani hidup manusia. Beliau pernah bersabda, "Wa hal laka mim malika ya ibna Adam illa ma akalta." Hakikat dari rizkimu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis. Wa ma labista fa ablaita, dan apa yang kau pakai sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Yang pertama, rizki itu adalah apa yang kita makan sampai habis. Ma'akal tafa'afnaita. Sehingga apa yang Anda nikmati itulah rizki. Sementara yang cuma disimpan itu belum tentu jadi jatah rizki. Yang kau pakai sampai rusak itulah rizki. Sementara yang Anda simpan belum tentu jadi jatah rizki. Dan apa yang kita manfaatkan dengan yang kita simpan banyak mana, Pak? Banyak mana, Pak? Banyak yang kita simpan. Kita nyimpan pakaian banyak yang nggak kepakai. Sementara yang kita gunakan cuma 5-6 setel. Sisanya kita simpan. Jangan tanya ibu-ibu ya. Ada yang koleksi jilbab itu setiap bulan. Koleksi baju tiap 2 bulan. Beli lagi. Itu buat apa? Ya cuma disimpan. Seneng nyimpan. Ada yang koleksi barang-barang mahal. Dia senang nyimpan. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itu ibarat sebuah mesin. Kita ini nggak efisien. Banyak bahan baku, bahan bakar yang tidak terpakai. Jadi residu, Pak ya. Nah, yang disimpan itulah residu kita. Kemarin ada sebagian jamaah, Pak Ustadz, saya itu koleksi tas branded. Tapi nggak pernah saya pakai. Dihisap nggak itu? Ya jelas dihisap. Apapun yang Anda miliki dihisap. Walaupun belum tentu memanfaatkan. Nah, disinilah kita bisa memperhitungkan. Ada hamba yang harus menanggung resiko, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Berarti apa itu, Pak? Rugi, Pak. Saya harus nanggung resiko, tapi saya nggak dapat hasil apapun. Berarti kan dia merugi. Makanya orang yang cuman pintar nyimpen, tapi tidak bisa memanfaatkan, dia resiko untuk mempertanggungjawabkan, sementara dia tidak mendapatkan hasil apapun. Yang berbahaya adalah ketika harta itu haram, Pak. Saat harta itu haram, dia kumpulin dalam jumlah banyak yang haram, dan dia nanti akan dihukum dengan harta yang haram jika tidak diampuni oleh Allah, tapi belum tentu dia berhasil memanfaatkan. Ada yang ketakutan misalnya. Dia taruh hartanya di luar negeri karena ketakutan kelihatan, ketahuan orang lain. Dia taruh hartanya atas nama orang lain, dia beli ini atas nama si A, beli ini atas nama si B. Kenapa, Pak? Ketakutan. Disimpan di puncak Bogor. Ada yang disimpan di daerah mana lagi, ada yang nyimpan di Jogja. Harta simpanan orang Jakarta di Jogja banyak sekali. Ini kemana orangnya? Orang Jakarta. Nggak pernah pulang. Ya mangkrak aja rumahnya. Saya punya beberapa tetangga yang tinggal di perumahan ya, tidak jauh dari kantor ANB. Tinggal di perumahan-perumahan elit di sekitar kami.
Nggak ada penghuninya itu. Kemana? Di Jakarta. Masya Allah. Simpenan orang Jakarta ada di Jogja. Dan mereka takut ketahuan. Bisa nggak mereka menikmati, Pak? Orang kalau takut ketahuan, nggak bisa menikmati. Sampai ketika dia mau datang ke tempat tertentu, wah khawatir nanti Pak kalau sana ketahuan si A, ketahuan si B, diaudit dan seterusnya. Cara Allah Subhanahu wa taala membatasi rezeki hamba. Maka Bapak tanamkan ini ya, hakikat dari rezeki 3 tadi Pak ya. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai dan yang kita, itulah rezeki kita. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Bisa saja orang ngumpulin dalam jumlah besar, tapi belum tentu memanfaatkan. Selanjutnya, rizki ada 2. Ada rizki kauni, ada rizki syar'i. Rizki kauni itu apa, Pak? Apapun yang Bapak nikmati, itulah rizki kauni. Sehingga yang berhasil untuk Bapak nikmati, yang Bapak makan, kemudian dipakai, yang dimanfaatkan, itu namanya rizki kauni. Yang kedua ada rizki syar'i. Apa itu rizki syar'i? Rizki yang bisa menambah amal. Rizki yang bisa menambah amal. Definisi rizki syar'i ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang pengen rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambahkan, lakukanlah silaturahmi. Kok bisa, Pak? Katanya rizki dan umur sudah ditetapkan. Apakah dengan silaturahmi kemudian nanti ada penambahan? Di antara makna dari hadis ini adalah yang dimaksud silaturahmi bisa menambah rizki. Orang kalau silaturahmi, dia kan mengeluarkan biaya. Biaya transportasi, atau membawa hadiah, atau apapun itu. Sehingga dia mengeluarkan biaya. Saat dia silaturahmi mengeluarkan biaya, biaya ini bernilai pahala. Maka hartamu yang bernilai pahala inilah rizkimu yang sejatinya. Itu yang disebut dengan rizki syar'i. Hartamu yang bisa bernilai pahala inilah rizki yang sejatinya. Sehingga memperbanyak rizki maksudnya adalah memperbanyak jumlah rizki yang berpahala. Memperpanjang umur. Umur yang menghasilkan pahala itulah umurmu yang sejatinya. Dengan silaturahmi kau butuh waktu untuk datang sampai di sana, ketemu sama keluarga, mungkin sampai nginep semalam, mungkin harus ketemu dalam beberapa waktu. Sampai pada kondisi terakhir Anda berpisah. Butuh waktu 2-3 hari. Waktu selama Anda silaturahmi bernilai pahala. Dan itulah umur yang sejatinya. Umur yang menghasilkan pahala. Rasulullah SAW memberikan gambaran silaturahmi karena ini ibadah sosial yang terdekat dengan orang, keluarga. Kalau dia sama keluarga saja pelit, bisa jadi sama orang lain lebih pelit. Maka ketika seseorang tidak pelit waktu, tidak pelit harta dengan sosial, maka dia akan menjadi orang yang di mana waktunya dan hartanya bisa bernilai pahala. Itulah yang disebut dengan rizki apa? Syar'i. Maka ketika orang memperbanyak rizki syar'i, dia nyimpen hartanya di akhirat. Dan itulah yang nanti akan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang keberapa? Terus pokoknya catat aja, berikutnya. Yang kelima, setiap hamba wajib meyakini bahwa dia pasti akan dihisab oleh Allah dengan harta yang dia punya. Baik harta itu memberi manfaat baginya atau tidak memberi manfaat baginya. Dah? Karena itu, pastikan bahwa ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu, jangan sampai mengambil yang haram. Makanya Nabi SAW
ketika memberikan penjelasan tentang masalah rizki, beliau mengatakan khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Yang menyebabkan orang itu mengambil sesuatu yang haram adalah pertama, dia merasa rizkinya telah datang. Yang disebut dengan penyakit istibtok. Saya pengen ini kok lama sekali. Sehingga belum waktunya punya rumah, nekat KPR. Belum waktunya punya kendaraan, nekat leasing. Dia ngejar target sebelum waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fala tastabti'ur rizqa." Janganlah kamu punya penyakit istibtok terhadap rizki. Penyakit istibtok terhadap rizki inilah yang menyebabkan orang itu jadi nekat mengambil sesuatu yang dilarang. Lalu beliau arahkan, khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Sebab karakter dunia ini gimana, Pak? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau kemudian kita nekat mengambil sesuatu yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkimu, kau akan dihisab dan bahkan diazab, padahal belum tentu dia memanfaatkan. Baik. Nah, setelah kita paham semacam ini jamaah, seharusnya orang sudah bisa punya pegangan terkait suasana genting yang dialami baik karena ujian ekonomi, inflasi, harga BBM naik dan seterusnya. Sehingga kalau dia punya pegangan-pegangan kayak gini, dia akan bisa lebih tenang. Tidak gelisah, tidak bingung, stres, bahkan waliyadzubillah bunuh diri. Kami sangat mengkhawatirkan ya. Kalau terjadi kondisi kayak gini, kemudian kaum muslimin tidak kuat, terus dia ingin mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Terutama mereka yang mungkin kena PHK karena efisiensi. Atau mereka yang kemudian jatah rizkinya, bukan jatah rizkinya, pendapatannya hilang gara-gara kebijakan yang tidak menentu misalnya. Kemudian dia stres sampai bunuh diri. Musibah yang paling besar adalah ketika musibah itu merugikan agama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kok di buku nih? Pakai ini aja. Penting enggak? Nah, bisa. Sebelum masuk sesi pertanyaan, kami himbau bagi jamaah yang membawa mobil dengan plat nomor F1067 ZH dan B2012 RIC. Kami harap memindahkan mobilnya karena mau dipakai senam yang ada di depan ini. Kita ada parkiran tersendiri Pak di samping musola. Kami ulangi ya, dengan plat nomor F1067. Mungkin jenis mobilnya kalau nggak hafal plat nomornya. Mobilnya warna putih, jenis mobilnya Foxy 1. Ya, dua-duanya Ceres ya. Segera dipindahkan Pak ya. Ada Diwakafkan atau dipindahkan? Oh, iya. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menjaga hati saat melihat orang lain rezekinya terus bertambah sementara kita masih berjuang? Ketika melihat orang lain rezekinya naik, kita masih terus berjuang. Gimana cara menjaga hati?
Jangan lihat orang lain. Nabi SAW mengajarkan tentang cara qanaah. Dan apa yang beliau sampaikan itu manusiawi, Pak. Manusia itu artinya terukur. Manusia bisa melakukan itu. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang manusia tidak bisa mengerjakannya. Itu tidak mungkin. Beliau SAW meminta kita, kalau dalam urusan dunia, lihat kemana? Lihat ke bawah. Kalau dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Jadi begitu lihat orang, lihat sepatunya. Hah? Gitu enggak? Ya enggak ya. Apa maksudnya? Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu dalam urusan rizki. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Saya mau tanya, apa tujuan Nabi SAW mengajarkan ini? Agar tidak iri, qanaah, bersyukur, tawadhu. Kalau Anda menjawab biar orang bisa bersyukur, jawaban ini keliru. Karena Nabi SAW tidak mengarahkan ke situ. Beliau mengatakan, "Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Agar tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebab manusia dalam menyikapi rizki ada 3 tingkatan ya. Syukur, ini yang paling bagus. Yang paling rendah meremehkan. Tengahnya ini hambar. Orang kalau sudah sering berinteraksi dengan harta yang dia punya, lama-lama terasa biasa saja. Itulah hambar. Maka minimal kalau kamu nggak bisa syukur, jangan meremehkan. Yang dikhawatirkan ketika dia melihat sebelahnya karirnya bagus, bisnisnya terus naik, tapi aku kok masih berjuang. Karena terlalu fokus ke sana, sehingga membuat kamu melupakan nikmat yang sudah ada pada dirimu. Padahal yang masih berjuang ini sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, dia punya keluarga yang tidak ada masalah, dia punya harta A, harta B, terlupakan semua dan diremehkan gara-gara melihat sebelahnya. Makanya cara yang paling gampang ya, jangan memandang orang yang sukses berlebihan. Sampai ini diakui oleh para ulama ya. Ucapan siapa ini? Ada seorang ulama mengatakan, ketika aku kumpul dengan orang-orang kaya, Bapak, ulama itu kan terkadang orang kaya mepet ke mereka. Ulama Pak ya, sehingga orang kaya mepet ke mereka. Kenapa orang kaya mepet ke ulama? Padahal ulama ini nggak bisa diambil hartanya. Diperes ya, nggak keluar getahnya. Tapi kenapa dia mepet? Ingin minta validasi. Masya Allah, sekarang jadi orang soleh. Padahal mungkin circle dia orang-orang nggak karuan. Tapi ketika mepet dengan ulama, dia punya validasi. Ternyata sekarang sudah berubah jadi orang baik, kaya yang soleh. Hanya untuk mendapatkan pengaruh pujian. Ada nggak kayak gitu? Ada ya. Jadi bukan dalam rangka belajar, tapi lebih kepada ingin mendapatkan pengaruh pujian. Dekat dengan ustadz. Dekat dengan ini, dengan bisa jadi ada kayak gitu. Ya meskipun ada juga yang pengen serius belajar. Kemudian ulama ini mengatakan, ketika aku kumpul sama mereka, suasana hatiku nggak nyaman. Obrolan mereka dengan samanya, obrolan tentang masalah bisnis, tentang masalah planning A, planning B, itu membuat nggak nyaman. Beda dengan ketika kumpul sama orang miskin. Suasana batinnya lebih nyaman. Maka mungkin bisa Anda tiru ya. Sehingga di saat Bapak terlalu sedih melihat perjuangan karena temannya lebih sukses, sekarang Anda perlu pindah circle. Anda beralih ke sebelah yang lain yang mungkin membuat Anda lebih tenang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, anak-anak bekerja di satu perusahaan. Setiap bulan gajinya dipotong untuk asuransi
qadarullah belum genap 2 tahun anak-anak anak-anak meninggal, lalu mendapatkan uang santunan dari asuransi dan BPJS untuk keluarga. Bagaimana hukum uang santunan tersebut? Baik. Santunan itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Jadi misalnya, kalau Bapak mati, nanti akan saya santuni Bapak atau saya santuni keluarga Bapak senilai 10 juta. Tapi syaratnya Bapak harus bayar tiap bulan 100 ribu. Akad seperti itu apa namanya? Akad goror atau judi? Judi atau goror? Baik, ini goror ya. Sehingga Anda bayar per bulan 100 ribu. Dengan harapan nanti kalau mati dapat santunan 10 juta sesuai yang dijanjikan. Sudah? Bisa nggak dipastikan 100 ribu per bulan tadi akumulasinya sama dengan 10 juta saat mati? Nggak bisa. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Sehingga misalnya 100 ribu berarti sampai 10 juta itu kali berapa? 10 tahun. 10 tahun. Bukan 10 tahun, 10 bulan. 10 tahun. 100 bulan. Bukan 10 tahun ya. Setahun kan 12. 100 bulan. Anggaplah misalnya 100 bulan. Anda harus store selama 100 bulan. Ya? Bisa nggak dia pastikan genap 100 bulan saya mati? Ya. Maka ada dua kemungkinan. Kalau Bapak meninggal sebelum 100 bulan, dapat 10 juta. Tapi kalau Bapak meninggal setelah 100 bulan, rugi. Karena store-nya nggak berhenti. Cuman 10 juta jika meninggal. Dan ini yang diterapkan dalam asuransi. Asuransi jaminan kematian misalnya ya. Dia store premi senilai tertentu. Dari potongan gaji plus diberi oleh perusahaan. Misalnya storannya adalah 5%, 2,5% potongan gaji, 2,5% dari perusahaan. Yang boleh diterima itu berapa, Pak? Yang boleh diterima hanya senilai akumulasi storan. Jadi yang 500 ribu, yang 5% tadi dari gaji dia, itulah yang berhak dia terima. Sehingga kalau total akumulasinya 30 juta, tapi oleh asuransi diberi 50 juta, Anda hanya boleh nerima 30. Loh Pak, tapi yang 20 juga dikasihkan ya Pak. Dan dikembalikan tidak bisa. Maka yang 20 boleh diberikan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, bagaimana cara membedakan antara ujian kesulitan ekonomi dengan teguran dari Allah karena dosa-dosa kita? Saya lengkapi dulu ya, yang tadi tentang santunan kematian. Kalau santunan kematiannya tidak berbayar, jadi tidak ada pembayaran premi, tapi pada saat orang itu meninggal dikasih santunan oleh perusahaan, atau oleh pemerintah, atau oleh siapapun, boleh diterima. Karena tidak ada praktek goror di situ. Yang berbahaya tadi adalah bisa mendapatkan santunan, tapi syaratnya harus bayar. Padahal santunan ini nggak jelas, bisa ada, bisa tidak. Karena berkaitan dengan masalah ajal yang tidak ada satupun orang tahu. Selanjutnya, bagaimana membedakan antara ujian ekonomi dan teguran karena dosa? Apapun yang dialami oleh hamba, ketika dia merasakan tidak enak, baik karena sakit, karena miskin, karena capek, bingung, stres, semua itu punya dua potensi. Antara menjadi ujian atau menjadi hukuman. Semua musibah punya dua potensi, antara ujian dan hukuman. Bagi orang saleh, musibah itu sehingga membuat mereka jadi semakin baik, jadi semakin bertakwa. Karena musibah tadi jadi ujian bagi para nabi. Dan ujian para nabi sangat berat.
Sakit beliau 2 kali sakit manusia biasa. Yang kedua, bagi orang jahat, musibah itu hukuman. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia ketika di dunia. Bagi orang yang campur antara kesolehan dan kejahatan, maka musibah bisa berfungsi dua ini. Sehingga pada diri kita semuanya, musibah ekonomi maupun apapun bisa menghapus dosa bagi yang berusaha untuk sabar dan bisa menjadi ujian. Karena itu pendekatan yang kita kedepankan pada saat kita melihat musibah adalah 2 kacamata. 1, ini hukuman. Dengan demikian kita berharap semoga dosa-dosa kita berguguran. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syauka yushakuha. Apabila seorang muslim mengalami sakit, capek, bingung, resah, sampai duri yang nancep, Allah jadikan sebagai apa? Illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Dan di saat yang sama, kita yakin ini ujian. Allah menguji hambanya agar hamba semakin bertambah kualitasnya. Maka saat Bapak melihat musibah, hadapi sebagaimana layaknya ujian. Kau bisa naik kelas pasca ujian. Sehingga gak perlu stres ya. Karena ujian ini akan bisa menjadi batu loncatan untuk naik kelas. Wallahu a'lam. Dalam kajian tema rezeki di masa sulit, seringkali tekanan ekonomi memicu seseorang mencari jalan pintas. Bagaimana pandangan mengenai tindakan memodifikasi atau mengakali meteran listrik negara demi menekan biaya hidup? Apakah rezeki yang diperoleh dari efisiensi dengan cara seperti ini tetap terhitung berkah? Masya Allah. Mengakali meteran listrik. Caranya gimana? Kalau ada unsur pencurian, tidak boleh. Jadi misalnya yang seharusnya Anda mengambil 1000 watt. Nah, terus Anda tapi tertulis di situ lebih sedikit sehingga bayar Anda jadi lebih murah. Ya ini pencurian. Ada orang misalnya ngakali pam. Dia pasang pipa sebelum meteran. Terus diambil sebelum meteran. Ya meskipun ada juga yang dia ngambil setelah meteran. Anggap misalnya nggak ketahuan. Apa ini Pak? Maling. Ini mencuri. Terus gimana Pak? Ya haram. Mencuri ya haram. Dosa besar. Sehingga mungkin di dunia dia bisa aman, tapi hidup tidak sekali. Karena itu nggak usahlah pakai model curi-curi seperti ini. Anda lakukan saja dengan normal. Kalau mau efisiensi, matikan kulkas, matikan AC, matikan. Ya? Gimana? Peteng. Seneng padang atau peteng? Ya mungkin efisiensi dengan cara itu. Karena mungkin terkadang kita AC nggak dipakai, dipasang terus. Ya, barangkali mulai belajar untuk mengurangi beban dengan cara demikian. Jadi gunakan yang legal, tidak boleh yang haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kami punya saudara yang sering kalau telepon sudah dipastikan minta uang. Bukan untuk makan, tapi untuk pupuk, untuk beli isi rumah, atau yang lainnya, yang bukan kebutuhan pokok. Sedangkan keadaan ekonomi kami pas-pasan, sedang banyak pengeluaran juga. Kalau tidak dikasih, si saudara tadi marah. Apakah saya salah atau berdosa kalau tidak mau mengangkat teleponnya, sebab saya bingung jawabnya. Sementara kalau dijawab tapi tidak dikasih uang, tetap marah. Syukran, jazakumullah khairan. Anda tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi saudara.
Karena nafkah itu jalurnya usul furu', atas bawah. Bapak, ibu, atau orang tua, terus naik ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Ini jalur nafkah. Sementara ke samping tidak wajib. Karena itu ketika seseorang memberikan nafkah untuk saudaranya, yaitu sifatnya berbaik hati untuk saudara, bukan kewajibannya. Dipaham ya? Baik. Nah, di posisi ini kalau saudara Anda minta dan dia saudara ya, bukan keturunan, maka boleh saja ditolak. Dan kalau Anda menghindari konflik, ya sah-sah saja teleponnya tidak diangkat. Sehingga jaga silaturahmi dengan tetap jaga hubungan baik, tapi Anda juga tidak harus selalu bersedia untuk diperas oleh saudara, sehingga boleh saja tidak ngasih walaupun tetap menjaga hubungan kebaikan, hubungan akrab dalam satu keluarga. Wallahu alam, itu penjelasan hukum ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengambil sikap berbuat baik, tentu lebih baik daripada sebatas berbuat adil. Adil itu, ini bukan kewajiban saya nggak ngasih, itu adil. Kalau baik, lebih dari sebatas adil. Yang namanya ihsan. Wallahu a'lam. Sekarang jam 6:30. Anda mau tidur sini atau pulang? Hah? Dauro. Mereka mau pulang nih. Ya, satu lagi. Insyaallah. Bagaimana cara menyambung silaturahmi kakak kandung yang menarik diri karena menikah lagi dan istri pertamanya minta cerai? Sampai saat ini tidak mau memberitahu tempat tinggalnya dan tidak mau ditemukan. Nasihat seperti apa yang bisa menyambung silaturahmi ini? Kakak dan adiknya tidak ada satupun yang mau ditemui. Istri barunya tidak pernah kami lihat apalagi bertemu. Putus hubungan jadinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah. Masya Allah. Kalau seperti ini poligami jadi anugerah atau bencana? Bencana ya. Ya ini orang yang nekat ya. Sehingga saat dia poligami malah justru putus silaturahmi. Padahal putus silaturahmi itu dosa besar. Salah satu di antara dosa besar adalah memutus silaturahmi. Ancamannya apa? Diputus oleh Allah. Diputus oleh Allah, diputus apanya Pak? Di situ tidak disebutkan objeknya. Bisa diputus rahmatnya, bisa diputus karunianya, dan orang ketika diputus oleh Allah berbahaya. Maka kalau sampai mutus silaturahmi seperti ini, seharusnya jangan lakukan yang beresiko. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk bisa menarik kembali saudara yang hilang tadi? Kalau Anda masih bisa menghubungi, kontak Anda tidak diblok, masih bisa berkomunikasi, ya lakukan pendekatan apapun agar Anda bisa menghubunginya. Kemudian mungkin sebagai pengantar ya, sampaikan bahwa keluarga tidak mencelah kamu karena poligami. Kita tetap menerima kamu sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai abang, walaupun kau nikah lagi. Tapi jangan putus hubungan dengan kami. Dia mungkin punya masalah dengan istri pertamanya, tapi bukan dengan keluarganya. Maka tolong jaga hubungan baik dengan keluarga karena silaturahmi ini wajib. Ya, kalau masih bisa disampaikan pesan-pesan seperti itu bagus. Syukur bisa diajak kajian. Nah, jadi pertanyaan disampaikan ke Ustadz agar dia bisa mendengarkan jawaban langsung. Ini yang disebut dengan nabok nyileh tangan. Terjemahkan Bang. Memberi peringatan orang lain tapi pinjam lisannya Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas menjadi materi yang bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk istiqomah, membatasi diri dengan harta yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.